Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan polemik Pondok Pesantren Al Zaitun, kami sudah terhubung dengan Rafani Akhyar, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Selamat sore Pak Rafani. Ini sebelumnya Pemprov Jawa Barat sudah mengadakan pertemuan dengan para ulama dan tokoh agama. Apa sikap yang diambil dari pertemuan itu, Pak Rafani? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. memang betul kemarin tanggal 19 Juni Pak Wakil Gubernur mengundang para tokoh, para ulama, para kiai, pimpinan ormas Islam, kemudian pimpinan pondok pesantren dan lain-lain ya, untuk meminta masukan harus bagaimana sikap Pemprov dalam rangka menghadapi polemik yang terus-terusan ya terjadi di Ponpes Al Zaitun itu. Nah, kemudian para ulama, para tokoh menyambut ya adanya pertemuan tersebut, kemudian memberikan usul masukan. Inti dari usul masukan para kiai, para tokoh itu adalah pertama, pemerintah Provinsi Jawa Barat harus hadir untuk menghadapi persoalan yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun itu. Kemudian karena pemerintah diminta untuk hadir secara konkret, maka para peserta pertemuan juga mengusulkan agar dibentuk tim, ya, tim investigasi, tim penanganan Al Zaitun itu resmi oleh pemerintah. Dan itu disepakati dalam pertemuan itu. Kemudian Bapak Wakil Gubernur mengkomunikasikan kepada Pak Gubernur, dan Pak Gubernur pada dasarnya menerima usulan itu. Kemudian sorenya itu kemarin ya, Kesbangpol juga menyusun rumusan yang lebih rinci, lebih konkret, disampaikan langsung kepada Pak Gubernur. Kesimpulannya, pemerintah Provinsi Jawa Barat sepakat membentuk tim. Tim itu ya ketuanya diserahkan kepada MUI, tapi ini ada lintas sektor ya, lintas lembaga. Jadi itu terdiri dari unsur Kodam, Polda, Binda, Kemenag, ya, Kejaksaan, Pak Rafani, ini tadi ya. Anda menyatakan bahwa Pemprov Jabar akhirnya membentuk sebuah tim begitu, tim khusus untuk terkait dengan polemik di Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Ya. Nah, MUI termasuk MUI Jabar begitu termasuk di dalamnya. Nah, apa saja yang dilakukan dari tim khusus ini? Ya, karena ini baru kemarin, jadi hari ini proses surat keputusannya sedang dibuat dan mungkin hari ini jam ini udah selesai ya. Jadi kami tim ini diberi waktu sangat singkat oleh Pak Gubernur, mulai besok nanti akan segera bergerak ya. Pertama kami akan memanggil ya, meminta kehadiran pihak Al Zaitun ya, untuk bertemu dengan kita tim, dan nanti pada pertemuan itu akan melakukan berbagai hal, dialog gitu ya, untuk mengklarifikasi, mendalami pernyataan Panji Gumilang yang mengundang kontroversi itu. Tapi juga disepakati kalau memang ya dipanggil tidak mau datang, kemudian kalaupun kita datang ditolak, karena memang MUI Pusat, tim MUI Pusat ini pernah ditolak juga ya oleh Al Zaitun gitu. Jadi kami bersepakat di tim itu nanti kalau memang tidak mau mau kompromi, tidak kooperatif gitu, kami akan sepakat melaporkan ya kepada aparat penegak hukum begitu untuk ditindaklanjuti. Tetapi sejalan dengan itu, Pak Gubernur juga minta agar MUI, dalam hal ini MUI Pusat, untuk segera mengeluarkan fatwa. Apakah pandangan-pandangan keagamaan Panji Gumilang itu sudah dinyatakan sesat, menyimpang, atau memang mengandung unsur penistaan agama dan lain sebagainya. Karena itu kami juga meminta tim dari MUI Pusat untuk segera mengeluarkan fatwa itu. Baik. Karena ini ditunggu sekali oleh masyarakat. Baik.
Pak Rafani, jadi artinya bahwa tim ini bertugas untuk membangun komunikasi dengan pihak Pondok Pesantren Al Zaitun begitu ya. Jika memang pihak Al Zaitun waktu itu juga sempat menolak kan komunikasi ini. Betul. Nah, jika memang terjadi penolakan lagi, ini harus ada upaya yang lebih tegas lagi seperti itu ya, yang harus dilakukan. Nah, baik. Nah, kalau dari MUI sendiri, dari Anda sendiri, MUI Jabar begitu, melihat ini sebetulnya apakah benar-benar Ponpes Al Zaitun menyimpang seperti itu? Nah, bagaimana Anda melihatnya? Seperti apa penyimpangannya kalau dari Anda sendiri? Ya, sebetulnya kalau kita melihat pernyataannya ya, isi pernyataan Panji Gumilang, itu sudah banyak hal yang memenuhi kriteria untuk dikatakan itu menyimpang. Seperti ya, contoh nih, mengatakan bahwa Al-Quran itu karangan Muhammad gitu kan. Jadi artinya dia sudah meragukan otentisitas Al-Quran, otentisitas wahyu. Dalam kriteria aliran sesat yang ditetapkan oleh MUI, salah satunya itu adalah apabila orang atau kelompok ya meragukan otentisitas Al-Quran, itu sudah bisa dikategorikan sesat. Iya, kemudian umpamanya lagi contoh ya, zina. Ya, katakan zina itu bisa ditebus, ya, dosa zina bisa ditebus dengan membayar sejumlah uang. Itu dari mana? Padahal dalam pandangan Islam, zina itu adalah kejahatan yang luar biasa, dikategorikan sebagai dosa besar, gitu kan? Tidak ada itu keterangan yang menyebutkan bisa ditebus dengan membayar sejumlah uang gitu. Nah, jadi artinya dia sudah sangat menyimpang gitu ya. Jadi banyak lagi di lain itu. Dia mengatakan umpamanya orang tidak usah ke Mekah, di Indonesia juga adalah tanah suci gitu. Ujung-ujungnya nanti dia mengeluarkan pandangan bahwa beribadah haji tidak usah ke Mekah. Nah, ini juga sudah masuk kategori menyimpang gitu. Baik. Pak Rafani, itu tadi yang sudah Anda sampaikan bahwa kita berharap bahwa komunikasi bisa terbangun bersama dengan Ponpes Al Zaitun sehingga memang semuanya bisa clear begitu ya, sehingga bisa ditetapkan apakah ini bersalah atau tidak, dan kita tunggu sikap dari MUI selanjutnya. Terima kasih Pak Rafani Ahyar. Mereka mau gitu, kalau tidak ya sudah kita akan laporkan aja ke aparat gitu. Baik. Terima kasih Pak Rafani Ahyar, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat beraktivitas, salam sehat senantiasa Pak Ahyar.